Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silahkan sama pimpin doa untuk teman-temannya. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, sebelum mulai pelajaran ini, Ibu absen dulu ya. Untuk kehadiran nanti kalian bisa isi kehadiran. Silakan di scan. Silakan isi kehadiran di page berikut. Silakan yuk hadir. Ini oke, hadir semua ya hari ini ya. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua, tidak ada yang tidak hadir hari ini. Oke, bagaimana suasana hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Luar biasa tentunya. Oke, silakan kalian isi suasana hati menggunakan emoji di kolom yang sudah Ibu sediakan. Silakan kalian isi suasana hati kalian hari ini, sesuaikan dengan cuaca hari ini. Monik, suasana hatinya lagi bahagia. Bahagia sekali. Kenapa bahagia hari ini? Jadi pengen tahu. Lagi bahagia ya? Oke. Sudah diisi? Bibir. Oh. Wow, amazing. Penuh dengan bintang. Vicky. Oke, semua terberkati, bahagia dan terberkati. Ya. Kali ini kesempatan hari ini sebelum Ibu masuk ke materi berikutnya, Ibu mau mengulang lagi yang kemarin, minggu yang lalu pernah menyampaikan tentang energi ya, energi dan perubahan. Oke anak-anakku, silakan perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? PLTU. Dan ini ada gambar? Nah, PLTU ini ada di daerah kita? Ada yang tahu sumber energinya dari apa? Batu bara. Batu bara termasuk dalam jenis energi fosil. Sedangkan ini? Dari cahaya matahari. Oke, ditanya. Pernahkah kalian lihat penerangan jalan di pinggir jalan? Sumber energinya dari matahari. Menggunakan panel surya. Ya. Nah, oke, sebelum masuk ke sini Ibu lanjutkan ke tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah murid dapat menjelaskan konsep energi dan perubahannya secara mendalam. Yang kedua, murid dapat mengidentifikasi jenis-jenis energi dan perubahannya secara spesifik. Yang ketiga, murid dapat menganalisis contoh-contoh energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana kalian mengerti tentang energi dan perubahannya, silakan scan report data. Oke, berikutnya. Soal berikutnya. 1.
antara energi dan perubahan. Apa itu energi? Ya, Salman. Energi adalah kemampuan untuk mulai. Ya. Kemampuan untuk melakukan Usaha. Energi ada berapa? Dua. Ya, Monik? Energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Oke. Contoh energi tak terbarukan. Adanya batu bara, Ya. fosil, terus minyak bumi. Bagaimana kalau sumber energi ini dipakai secara terus-menerus? Akan habis. Terus bagaimana kalau terjadi krisis energi karena penggunaan energi yang berasal dari fosil? Krisis energi. Solusinya apa? Kalau terjadi krisis energi? Mencari energi terbarukan. Ya, beralih menggunakan energi terbarukan. Menurut kalian, kira-kira potensi apa yang ada di lingkungan kita yang bisa kita gunakan menjadi energi terbarukan? Ya, silakan. Ya, air, betul. Good job. Ada lagi? Oke, good job. Lainnya? Angin sudah tadi. Air. Terus sinar matahari. Sekarang ditanya lagi, keuntungannya apa menggunakan energi terbarukan? Ya, selain satu, sumber energinya tidak akan pernah habis. Kedua, ramah lingkungan, bener banget sama. Terus kemudian apa? Tidak banyak ekonomis, ya. Terus apa? Mengurangi polusi. Pinter-pinter semua anak-anak itu sudah paham tentang apa itu energi, ya. Nah, siapa yang mau jawab nih, manfaat energi terbarukan apa? Yang tahu? Siapa? Heru, mau jawab? Silakan, tinggal di. Apa manfaatnya? Manfaat energi terbarukan: mengurangi emisi energi terbarukan, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Ya, bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga pemanasan global itu akan bisa diminimalisir, ya, sehingga bumi ini akan menjadi asri kembali, bebas dari polusi. Ada lagi yang mau menjawab manfaat energi terbarukan? Silakan, cantik. Pentingnya menjaga sumber daya alam untuk keberlanjutan. Oke, menjaga sumber daya alam. Nah, siap, bagus. Ada lagi yang ingin jawab? Renata, cantik, silakan. Energi terbarukan berdampak positif pada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Oke, berdampak sangat positif untuk kelangsungan perekonomian. Bisa kita bayangkan misalnya terjadi krisis energi, habis energi fosil, apa yang akan terjadi? Kenapa? Kalau sampai energi yang tidak dapat diperbarui itu habis, bagaimana dampaknya untuk kehidupan kita? Tidak ada listrik. Tidak ada listrik, mati total. Rumah nggak bisa masak nasi, nggak bisa cuci baju, nggak bisa setrika. Mau apa lagi? Ya kan? Iya. Nah, oke, ada lagi apa? Nggak ada listrik terus? Ya, bensin akan habis. Dampaknya apa? Nggak ada kendaraan bermotor yang jalan. Kalian nanti dari rumah ke sekolah bisa jalan kaki, ya kan? Terus transportasi semuanya lumpuh. Mau ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya tidak bisa menggunakan transportasi. Ada lagi? Siapa yang mau jawab lagi? Ayo, cantik. Coba jawab apa? Oke, silakan. Ya, jawab.
perekonomian masyarakat jadi terhambat. Ya, itulah. Jadi itulah salah satu berbagai macam dampak yang akan ditimbulkan manakala terjadi krisis energi yang dihasilkan oleh energi fosil, ya. Oke, tadi kalian sudah tahu beberapa dampak positif dan negatif dari sumber energi baik yang terbarukan dan tidak terbarukan. Untuk lebih memahami lagi apa itu sumber energi terbarukan, mari kita lihat video berikut.
hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita. Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi terbarukan ini yang semakin baik. Oh, oke. Tadi kalian sudah melihat tadi tayangan dari video tentang energi terbarukan dan energi terbarukan. Apa yang bisa kalian amati di dalam video ini tadi? Nanti Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Nah, nanti kalian bisa mengisi lembar LKPD tadi. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kalian lihat tadi pada tayangan video. Ya, sebelumnya silakan dibagi kelompoknya, atau mau tetap kelompoknya ini atau mau bertukar silahkan. Nah, jadi pengennya tetap saja kelompoknya tidak bertukar. Ya. Yang kenceng mau bertukar kelompok atau tetap? Oke, Ibu bagikan ya LKPD-nya. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, nanti akan kita presentasikan hasil diskusi kalian ya ke depan. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang merasa kurang paham tentang apa yang ada di LKPD bisa ditanyakan. Nah, nanti di sini kan pertanyaan. Di situ ada pertanyaan dari apa yang kalian amati tadi video ya. Nanti menurut pendapat kalian dari hasil diskusi bisa kalian tulis ke sini. Ya, misalnya ini kurang tepat bisa ditambahkan. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini ya. Jadi ya dari tampilan video tadi yang sudah disaksikan, silakan diskusikan dari sini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab sesuai dengan hasil diskusi dengan kelompoknya ya. Nah, nanti misalnya ada pertanyaan lagi. Nah, di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan energi terbarukan dan tidak terbarukan. Tuh. Di sini ada dampaknya ya, kelebihan dan kekurangan dari menggunakan energi terbarukan. Oke. Sini silakan dikerjakan LKPD-nya dibuka. Ada yang gimana? Dipotong. Diskusikan ya dengan kelompoknya, diskusi. Coba diskusikan.
Ya, nanti bisa dikasih nomor ini. Misalnya untuk mewakili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke sini ya. Ini nomor yang termasuk, minyak bumi mana masuk ini. Mana. Sudah selesai? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai presentasi, kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Supaya mendengarkan ya. Nah, nanti ice breaking kali ini kalian ibu akan pandu. Misalnya ibu bilang broom. Broom itu kamu mukul meja. Kalau kak ibu bilang prop, kamu tepuk tangan. Terus kalau ibu bilang pulpen, kamu ngambil pulpen. Bisa dimengerti? Oke, konsentrasi. Siap? Oke. Broom. 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 Prop. Prop. Broom. Prop. Broom. Prop. 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 Pulpen. Oke. Oke, gitu. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Siapa yang mau maju presentasi? Saya. Oke, kelompok yang Malik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan video yang baru saja kami simak. Apakah minyak di dunia akan habis? Minyak bumi bisa habis karena ia termasuk sumber daya alam tak terbarukan. Apa yang terjadi jika minyak bumi habis? Apabila minyak bumi habis, dampak akan sangat luas dan signifikan terhadap semua aspek kehidupan global, seperti krisis energi dan transportasi, kekacauan ekonomi dan industri, dampak pada pangan dan sosial, serta transisi ke energi alternatif. Kelebihan dan kekurangan energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan, stok yang melimpah dan tidak akan habis. Ramah lingkungan. Kekurangan energi terbarukan tergantung pada kondisi alam. Tak terbarukan menghasilkan energi besar dalam waktu singkat. Kekurangannya dapat menyebabkan pemanasan global, menimbulkan polusi udara dan lingkungan. Perilaku penggunaan energi yang kurang bijak dalam kehidupan sehari-hari beserta penjelasan dampaknya ditinjau dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama, menggunakan AC sehari-hari. Dampaknya, boros listrik, meningkatkan emisi rumah kaca. Yang kedua, menggunakan kendaraan bermotor tanpa tujuan. Dampaknya, boros bensin dan polusi udara. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Dampaknya, air tercemar, menurunkan efisiensi energi. Berikutnya adalah potensi energi yang ada di sekitar kita dan cara mengolahnya. Contohnya itu energi matahari. Memasang panel surya di atap rumah untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dampak kurang tepat dan ada beberapa yang saya tambahkan. Nah, dampak dari menggunakan kendaraan pribadi tersebut dapat menghasilkan polusi dan dari polusi tersebut dapat menghasilkan udara panas dan seperti itu. Nah, dan yang ketiga,
perilaku membuang makanan. Nah, dampak yang ingin saya tambahkan yaitu dari makanan tersebut apabila dibiarkan atau dibuang secara merata ke lingkungan sembarangan akan menghasilkan gas metana. Nah, dan dari sampah tersebut dapat menghasilkan bau busuk yang dapat menimbulkan bau tak sedap lah gitu Bu, dan dapat kurang mengenakan gitu Bu. Oke, terima kasih. Dikasih apa untuk Salma? Ayo, terima kasih semuanya. Kotoran ternak itu bisa diolah menjadi sumber energi terbarukan, sehingga krisis energi yang rumor atau isu krisis energi yang akan melanda itu bisa teratasi dengan beralih menggunakan energi terbarukan. Itu tadi demikian tadi ya, sangat bagus sekali diskusinya, sangat bagus sekali kerjasamanya ya kan. Ibu ucapkan terima kasih, kalian sudah saling menghargai pendapat teman yang lain yang berbeda pendapat ya. Bagus, good job untuk kalian semua. Oke ya. Nah, dari hasil presentasi ini nanti kita akan lanjut untuk pertemuan yang selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan. Kita akan membuat proyek tentang pembuatan energi terbarukan panel surya. Oke, sebelum kita akhiri silakan isi post test hari ini. Silakan di-scan dan dikerjakan soal yang ada di barcode ini. Oke, sudah selesai? Oke, sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan kamu kembali ke Padlet. Kita isi umpan balik hari ini. Apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini? Silakan diisi lagi dengan emosi ya. Silakan diisi dengan emosi. Oke, berarti pembelajaran hari ini sangat luar biasa menyenangkan ya. Jadi kita jadi tahu apa itu sumber energi. Oke, hari ini pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan dengan jadwal kita pembuatan proyek ya. Untuk kita lebih mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat proyek tentang pembuatan panel surya. Sebelum diakhiri silakan pimpin doa lagi Salman untuk sebelum kita pulang kita berdoa. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.